Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Magantoro. Saya Salsabila Rambe. Saya Putri Andriani. Kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, program studi Perbankan Syariah. Di sini kami dari kelompok 1 akan membuat tugas video dari mata kuliah Fikih Muamalat, yaitu menjelaskan materi tentang pengantar Fikih Muamalat. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih dapat diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hakikat syariah Islamiyah yang berkaitan tentang kehidupan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit, yaitu menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, dikutip oleh Hendi Suhendi, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada muawadah maliyah atau hukum kebendaan. Yang kedua ada munaqahat atau hukum perkawinan. Yang ketiga ada mukhasamat atau hukum acara. Yang keempat ada amanat dan ariyah atau pinjaman. Yang kelima ada tirkah atau harta peninggalan. Selanjutnya, menurut Al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa fikih muamalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, dan yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya yang kedua adalah al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Misalnya adalah jujur, dengki, hasud, dan dendam. Ruang lingkup fikih muamalah. Secara global, ruang lingkup pembahasan fikih muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum benda, konsep harta, konsep hak dan konsep tentang hak milik. Yang kedua, konsep umum akad, pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad. Yang ketiga, aneka macam akad transaksi muamalah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Kemudian, muamalah sebagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan syara untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat dan terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian, ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi 2 bagian. 1. Al-muamalah al-adabiyah adalah ijab qabul, saling ridho, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban, kejujuran dagang, suan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitan dengan peredaran harta atau peredaran harta. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah. Yang A, jual beli al-bait. Yang B, gadairat. Yang C, jaminan atau tanggungan kafalah. Yang D, pemindahan hutang iwalah. Yang E, jatuh bangkit tafsil. Yang F, batas bertindak al-huzru. Yang G, perseorangan atau perkongsian. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam Islam. Yang pertama, dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasar adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Yang kedua, prinsip lain dalam kejujuran kemaslahatan umat menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling tolong-menolong, tidak mempersulitkan, dan suka sama suka. Yang kedua, prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa situasi dari kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang keempat, dan dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah adalah halal. Maksudnya, di sini adalah benda yang
akan ditransaksikan itu harus bersih dan halal. Yang kelima, asas manfaat maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung. Contohnya buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsung. Pembahasan jenis-jenis muamalah. Yang pertama, jenis muamalah yang jenisnya ditunjukkan oleh Nas, Al-Quran dan Sunnah dengan memberikan batasan tertentu, seperti keharaman tentang riba. Yang kedua, jenis muamalah yang tidak ditujukan langsung oleh Nas, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang muamalah seperti ini, syariat Islam hanya mengungkapkan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syariat. Selanjutnya, pembahasan tentang hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Fikih muamalah adalah penjabaran lebih lanjut dari konsep ibadah ghairah mahdath dalam artian sempit, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang bersifat kebenaran lewat transaksi atau akad. Dalam definisi ini, ada kata kunci untuk membedakan dengan fikih lainnya, yaitu lewat akad atau transaksi. Seperti fikih mawaris dan fikih wasiat, kedua fikih terakhir ini dilihat dari segi objeknya. Ada kesamaan dengan fikih muamalah, yaitu hukum yang sama-sama mengantar hukum antara manusia yang bersifat kesamaan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dilihat dari segi lainnya, fikih muamalah berbeda dengan fikih mawaris. Kalau dalam fikih mawaris terjadi perpindahan pemilikan tidak melalui akad dan terjadi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan dalam fikih muamalah terjadi perpindahan kepemilikan melalui akad atau transaksi dan terjadi ketika kedua belah pihak masih hidup. Berbeda pula dengan antara fikih muamalah dan fikih mawaris. Selanjutnya, mempelajari fikih muamalah. Fikih muamalah bertujuan diantaranya agar umat Islam mengetahui dan memahami tentang adanya sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dalam urusan ekonomi, adanya perkembangan disebabkan adanya perubahan waktu dan tempat. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Sehingga dengan demikian mengetahui tentang perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan juga dapat memberikan pengetahuan sesuai dengan ajaran. Dan pembahasan terakhir yaitu objek pembahasan fikih muamalah. Pokok pembahasan fikih muamalah berkaitan dengan hubungan sosial dalam hal kebedaan atau mal. Hakikat hubungan ini menyangkut hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya dalam jual beli, hak untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual oleh penjual, hak untuk menerima barang yang dibeli oleh pembeli. Penjual wajib menyerahkan barangnya, sedangkan pembeli wajib menyerahkan uangnya. Sekian paparan materi yang kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton yang menyaksikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.